di samping saya sudah bersama Bapak Adil Karim, selaku Ketua dari ALFI untuk Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Adil. Selamat pagi. Terima kasih undangannya untuk di kantor ALFI ya Pak ya. Oh iya. Mungkin karena kita sudah vaksin, bisa kita buka copot masker kali ya Pak ya? Boleh. Oke. Saya manggilnya lebih enak Pak nih, Pak Adil Karim atau siapa? Saya dipanggil Pak Adil biasa. Pak Adil aja ya Pak. Pak Adil, mungkin kita mulai perbincangan kita hari ini ya Pak. Kan sekarang kita tahun 2001 sudah mulai pemulihan dari masa COVID ya Pak ya. Di sektor bisnis pun sudah normal dari logistik dan maritim. Nah untuk di pergerakan kontainer di pelabuhan ini sudah kembali normal atau bagaimana Pak? Oh iya. Ini pertanyaan yang bagus. Memang kita sekarang ini recovery kesehatan dan bangkit untuk tumbuh kan gitu. Nah kalau dari pergerakan kontainer sebenarnya di Pelabuhan Tanjung Priok sudah tumbuh. Year to year dari 2020 ke 2021 saya dapat data kemarin sudah terjadi kenaikan, artinya ini suatu pertumbuhan yang sangat baik. Dari di tengah pandemi ini, di tengah kesulitan kontainer, ternyata kita juga lagi tumbuh untuk ekonomi kita, sehingga pergerakan logistik juga bertumbuh. Berarti sudah mulai bangkit untuk semua sektor ya Pak ya? Sudah mulai bangkit. Kita kan berharap kan di 2022 ini rebound. Iya benar. Apalagi kita lihat dari rencana pertumbuhan itu kita lihat kan 4-5% nih pertumbuhan Indonesia. Nah ini kan suatu hal yang positif. Itu kan di masa pertumbuhan di 2019 kalau nggak salah. Tapi di pelabuhan sendiri belum kembali seperti di 2019. Oke, berarti memang belum sepenuhnya kembali, tapi ya perlahan sudah bangkit dari masa pandemi ini ya Pak. Nah, kalau yang balik lagi ke masa pandemi, pasti kan ada perubahan dari proses bisnis model ataupun dari model proses bisnisnya. Nah, kalau untuk dari cargo owner sampai dengan forwarder, nah itu seperti apa sih Pak untuk perubahan skemanya? Nah, kita sekarang kan sudah mulai melakukan perubahan pola bisnis dari yang manual sekarang sudah mulai semi, belum lagi digital, masih semi saya bilang. Artinya gini, seperti kita mengurus untuk SPPB, mengurus import barang itu sudah bisa melalui apps gitu. Artinya kita sudah bisa dari komputer kita juga buat kartu ekspor, buat untuk mengeluarkan barang, SP2B-nya itu, sehingga arahnya ini memang pandemi ini mendorong kita untuk merubah gitu, untuk merubah dari sisi manual menjadi offline itu manual. Tadinya kita berkumpul dan membuang waktu, membuang kos yang cukup besar. Sekarang ini kan terjadi reduce cost sebenarnya, lebih efektif dan efisien dengan arah ke digitalisasi. Tapi memang masih semi, masih bercampur karena kan kita harus sama-sama merubah mindset supaya arahnya ke adaptasi ke digital. Berarti memang belum sepenuhnya untuk beralih digitalisasi, tapi dengan adanya pandemi itu ada efek bagusnya juga ya pada dalam proses bisnis. Oh iya, pasti. Jadi efek bagusnya itu satu, kita sekarang dengan mulai menerapkan semi digital ini kan pemotongan waktu itu tadi. Kalau udah efektif dan efisien, berarti cost-nya kan akan berturun. Minimal cost untuk operasional kita sebagai pengusaha logistik ini jadi turun. Nah, tentunya kita harus dari sisi ALFI sendiri kita tetap melakukan pembinaan terhadap anggota untuk meningkatkan skillnya. Kita tingkatkan terus sumber daya manusianya supaya apa, mereka bisa bergerak juga, bukan dari satu sisi perusahaan saja, tetapi untuk bisnisnya juga harus bergerak dengan digital. Kalau untuk bagi member ALFI sendiri nih Pak, dari awal pandemi sampai sekarang apa sih yang dirasakan? Yang kita rasakan dari awal pandemi, kita tidak pungkiri kita sempat bekerja hanya 40% di awal pandemi. Padahal satu sisi kita masuk yang dikritikal ya, istilah pemerintah itu. Kita bisa dapat bekerja, tetapi kan kondisinya memang global lockdown. Terus karena kan kalau kita bicara cross border itu bicara perdagangan internasional, ekspor impor. Nah kebetulan anggota saya ini kebanyakan juga bekerja cross bordernya, sehingga memang terjadi penurunan bisnis. Tetapi itu tadi ada yang akhirnya
dimakan sama waktu dia tidak bisa bangkit lagi, tetapi itu hanya kecil. Kita berikan masukan kepada anggota untuk mengupgrade daripada mindsetnya mereka sendiri dengan peningkatan sumber daya manusia, tentunya dengan pendidikan gitu. Kita beri kesadaran dan kita arahkan mari berkolaborasi. Sudah tidak ada berkompetisi. Sekarang ini anggota saya sudah mulai berkolaborasi, artinya kalau dulu kan mereka suka intip order ini, intip customer, sekarang enggak. Jadi sudah bisa mereka melakukan, si A nggak bisa melakukan ini, kerjasama dengan si B, sehingga mereka integrasi lah sekarang, sudah mulai ada sadar bahwa kolaborasi itu lebih baik daripada berkompetisi. Jadi untuk mempertahankan bisnis juga kita harus ada kolaborasi. Pak ya. Benar. Kalau pada April 2001 kan ada penyelesaian untuk tarif Lolo ya Pak ya. Iya. Terkait Lolo dan dari penumpukan peti kemas dan atau storage yang ditambah oleh cargo owner. Nah itu kenapa alasan Alfie mendukung kebijakan itu apa sih? Jadi gini, memang itu waktu memastikan kita menyetujui tarif itu bukan suatu kerja mudah juga. Itu masa prosesnya itu sampai 2 tahun, dari mulai 2017, dan waktu itu didukung, akhirnya kita mendukung karena tarif itu di 2008. Tarif 2008 lebih kurang 2008 itu memang belum ada penyesuaian. Sebenarnya itu bukan kenaikan, itu penyesuaian. Nah, prosesnya itu lebih kurang 2 tahun Mbak. 2 tahun kita betul-betul minta ini konsepnya apa yang harus mereka lakukan, dan kebetulan kenaikannya itu di masa pandemi. Jadi prosesnya mulai 2017 sampai 2019 disetujui, akhirnya mereka bersepakat, kita semuanya bersepakat, ya Ginsi, GPI dan Alfie, dan memang mereka indikatornya mereka jelaskan, termasuk ada karena kan 2008 apa 2010 saya nggak lupa, kelihatan 2010 itu kan ada indikator kenaikan upah, indikator maintenance-nya, perbaikan, indikator macam-macam, inflasi dan sebagainya, sehingga terjadi kenaikan. Akhirnya kita menyetujui di 2019, jadi 2 tahun masa prosesnya itu bukan serta-merta kita setuju, enggak. Itu sampai kita ada Alfie walk out waktu itu dalam meeting itu, akhirnya memang kita buka lagi semuanya, kita setujuin kenaikannya sebenarnya kecil, cuma memang ada perpindahan cost recovery itu ke dalam sehingga kelihatan besar. Kalau nggak salah kenaikannya saya lupa berapa persentasenya, tapi cukup nggak begitu besar sih sebenarnya. Nah, hanya saja memang waktu itu kalau kenaikan tarif di pelabuhan itu kan setelah ada kesepakatan harus persetujuan menteri. Nah, waktu itu Pak Menteri Perhubungan juga nggak berani memutuskan, diserahkan ke Menko Marves. Nah, setelah ada rekomendasi dari Menko Marves itu kan sebenarnya 2 tahun juga. Jadi 2019 baru 2021. Artinya ada 4 tahun. Kalau dari 2010 ke 2021 lebih kurang 11 tahun gitu. Penyesuaian itu sebenarnya penyesuaian tarif. Kalau jika dirinci Pak, fixed cost yang ditanggung oleh cargo owner itu apa aja sih Pak? Sebenarnya kan gini, kalau ditanggung cargo owner itu kan kita nggak main ke bongkar muatnya. Cargo owner itu sampai pembayaran di THC. THC itu kan CHC ditambah surcharge, sehingga misalnya untuk importasi 20 feet itu THC-nya 95 US dikonversikan ke rupiah, dan 40 145 US. Nah, ini yang ditanggung kita kan sebenarnya hanya CHC, Lolo, dan storage gitu loh. Nah, bagaimana biaya tambahan bongkar muat itu urusan pelayaran, karena kita sudah bayar freight dan bayar THC itu sendiri. THC itu CHC ditambah surcharge. Oke, berarti hanya untuk 3 poin itu saja Pak sebenarnya? Iya, karena kan kita sudah hitungannya di darat. Kalau sisi lautnya itu berbeda lagi. Itu tadi kan kita ada bayar freight, ada DOV, agency macam-macam lah seperti itu. Itu udah masukkan di luar. Kalau untuk variable cost yang terduga nih Pak, yang tak terduga yang biasa cargo owner itu selalu menombok dan merasa terjebak, itu hal apa sih Pak?
Variable cost yang saya nggak paham kalau itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara cross border, kalau dokumennya benar, itu tidak ada variable cost. Yang terjadi variable cost kan sebenarnya dokumennya ada bermasalah sehingga terjadi kelamaan penumpukan storage. Nah, kita kan kalau lama-lama di Pelabuhan Tanjung Priok, storage-nya kan akhir bertambah kan dari 300%, 600% terus gitu. Nah, termasuk di Lolo itu di tarif yang kita sepakatin itu tidak ada lagi 900%. Sebelumnya kan 300%, 600%, 900%. Kalau sekarang 300% penaltinya 600% terus secara keseluruhan. Nah, variable cost itu terjadi itu tadi karena masalahnya terkadang importir ini mereka tidak memahami barang-barang, misalnya setiap barang yang masuk ke daerah pabean, ke daerah pabean kita bilang ini kita daerah pabean. Kalau bicara kepabeanan itu laut, udara dan ruang di dalam itu daerah pabean. Kalau begitu melintasi batas zona ekonomi eksklusif kan dia sudah terhutang dia masuk. Nah begitu, di mana penyelesaiannya? Di kantor pelayanan yang terdekat yang dituju oleh kapal. Terjadi variable cost itu akibat itu tadi mereka tidak skill dengan, karena kan ada larangan pembatasan seperti begitu. Terkadang dokumen di kementerian lembaganya mereka belum selesai lantas itu sehingga terjadi variable cost seperti itu. Oke, kalau pada Juli 2001 kan sistem CESA sempat mengalami gangguan berkepanjangan ya Pak, otomatis mengganggu juga proses kepabeanan. Nah, untuk menanggapi hal tersebut dari Pak Alfi seperti apa? Nah, itulah CESA itu sebenarnya terus terang Alfi mulai bulan Mei itu sebenarnya sudah terganggu CESA, tapi tidak separah bulan Juli. Di bulan Juni kalau tidak salah saya Alfi mau perbaikan karena kan gitu CESA ini kan programnya pemerintah, gitu loh. Jadi jangan ada masalah di CESA, dunia usaha dirugikan. Gitu. Yang terjadi memang di bulan Juni kami sempat membuat surat ke Ibu Menteri, CC ke Dirjen masalah CESA ini, kita seperti surat mengadu supaya apa? Ini dilakukan perbaikan-perbaikan. Kalau kita mau berangkat memang membuat dari manual ke sebuah sistem, ini kan sistemnya harus firm, infrastrukturnya kan juga harus firm. Saya nggak mengerti tentang IT, tapi infrastruktur IT itu kan pasti sistem-sistem dan jaringan dan sebagainya. Ini ternyata di 2000 Juli itu terjadi lebih kurang 12 hari. Yang dirugikan siapa? Kita, dunia usaha. Cukai hanya menyatakan permohon maaf. Sampai sekarang Mbak, saya kalau CESA ini memang saya agak greget gitu loh. Sampai saat ini, sampai minggu 2 minggu lalu itu CESA masih ngada-ngada. Sampai saat ini belum firm, masih ngada-ngada. Artinya gini, kita kan dulu kita sangat mendukung CESA. Awal-awal CESA itu kan dibangun kalau nggak salah 2007 ya, zaman Ibu Sri Mulyani jadi menteri. Saya waktu itu menghadiri launchingnya. Pak Susiwiono itu sekarang sekretaris Menko Marves itu dia salah satunya di situ itu, dan teman-teman yang lain. Kita melihat dulu CESA ini, bukan itu di NSW. Nah, tapi kan tergantung dia berkolaborasi dengan NSW. Nah, CESA ini kan sebenarnya untuk seharusnya memudahkan kita, tetapi pada permasalahannya itu terjadi DLC-nya ada gangguan dan sebagainya, sehingga yang korban kita. Nah kemarin itu akhirnya saya membuat surat ke pelabuhan Tanjung Priok untuk dikasihkan relaksasi kepada dunia usaha, terutama untuk importnya. Untuk importnya dikasih relaksasi supaya apa? Mereka kan barangnya nggak bisa keluar, gitu loh, nggak bisa keluar dan jadi beban. Gitu. Yang ada bea cukai cuma permintaan maaf. Itu juga statementnya Dirjen Bea Cukai sangat lambat. Kita tunggu statement itu. Nah, kita sih dari asosiasi dan seluruh pengguna jasa mengharapkan ini benar-benar firm lah, kayak suatu sistem yang dibangun pemerintah supaya apa? Tidak dirugikan. Karena tidak ada jalan lain, kita harus tetap membayar kos yang cukup tinggi untuk itu. Gitu. Nah kemarin itu hanya dikasih
sama pelabuhan kan saya memang mintanya storage. Storage-nya itu dikasih harga dasar selama CESA bermasalah. Tetapi kan ada demurrage dari pelayaran. Bisa kita minta keringan demurrage sama pelayaran, nggak dikasih gitu loh. Karena demurrage ini kan B2B antara supplier dengan si pihak MLO gitu loh. Nah, kita sangat berharap ini CESA ini betul-betul dijaga lah, karena sebuah sistem yang dibangun oleh Kementerian Keuangan, Puslatasi kalau nggak salah. Kalau dulu kan INSW ada di dulu IKC, sekarang memang yang jalanin memang tetap orang-orang IKC, tetapi kan itu ada di Kementerian Keuangan sih sebenarnya database-nya. Dan banyak sih sebenarnya gangguan dari waktu itu, gangguan dari listrik, baru ini juga ada gangguan dari PVN dari pajaknya. Jadi banyak kendala. Inilah yang harus betul-betul diperbaiki. Kalau nggak, bagaimana kita melangkah untuk lebih maju, membuat biaya logistik itu jadi efektif dan efisien. Saya nggak bilang murah, karena barang-barang itu kan berbeda-beda, handle-nya juga berbeda-beda. Berarti sampai sekarang pun CESA masih belum berjalan normal ya Pak sistemnya? Saya bilang 2 minggu yang kemarin masih batuk-batuk. Artinya CESA itu dulu kan yang sebenarnya awal membangun itu EDI system. EDI system terus ditarik, dibuat CESA, terus akhirnya ditarik sekarang PDI internet, baik itu manifest, ekspor impor, PIB. Nah, sampai sekarang kita kan dulu awal-awalnya itu 15 menit SPPD, kalau itu jalur hijau. Artinya 15 menit sudah ada respon. Nah, sekarang ini cukup lambat gitu. Saya sendiri sebagai ketua ALFI membantu anggota saya. Banyak nomor ajo yang nyangkut, saya forward ke IKC, tolong didorong. Tapi sampai kapan? Sampai kapan? Kita kan mau terjadi soft, semuanya lancar. Karena kalau semua lancar kan biaya logistik juga bisa terukur. Supaya kita nggak ngeributin biaya logistik terus gitu. Yang ada kalau dibilang biaya logistik mahal, itu orang logistik yang buat mahal. Kan kita ini satu kesatuan. Makanya ekosistem itu memang harus dibuat dengan baik dan benar. Kalau bicara ekosistem kan sebenarnya kalau kita sudah saling ada eksportir, ada importir, ada semuanya, itu merupakan ekosistem, bisa satu bahasa gitu. Seperti hal-hal begitu. Kalau keluhan yang Pak Adil dengar dari cargo owner dan forwarder terkait masalah CESA ini apa sih? Keluhannya barangnya, saya pernah kerja sebelum saya jadi pengusaha logistik, saya kerja dulu di salah satu perusahaan besar di Indonesia ini, manufaktur. Kalau ada keterlambatan pengeluaran barang, kita kan biasanya sudah kita ukur rantai pasoknya, supply chain-nya. Misalnya kita impor dari Malaysia bahan penolong itu sampai di Priok kapan, ini udah kita ukur, kita hitung sampai ke masuk ke produksi. Sebelum produksi kan setting produksi dulu di line-nya. Nah, begitu ada masalah ini, produksi juga terganggu. Begitu kok terganggu produksi karena sudah setting line itu, setting produksi, berapa dirugikan? Tenaga kerja juga nganggur. Ini dampaknya sangat besar. Bukan sederhana, oh iya terlambat kemarin, oh iya terlambat setengah jam, terlambat satu. Enggak sederhana itu. Dampaknya sangat luas terhadap terutama ke manufaktur. Mereka sudah setting produksi. Saya pernah di manufaktur perusahaan besar di Indonesia. Saya 6 tahun di situ. Kita udah setting nih supply chain-nya. Udah kita ukur sampai kapan produksi, kapan selesai, kapan harus masuk QA-nya, kapan harus kita ekspor. Kita ukur. Karena semuanya kan ukuran itu kan cost, waktu. Nah, ini harus benar-benar nggak main-main sih seharusnya dari IKC untuk membuat konsep ini. Oke. Jadi kan juga Pak Adil sudah menjelaskan, kalau saya menarik kesimpulan, berarti leletnya atau lamanya pengurusan dokumen kepabeanan ini juga bisa memunculkan variable cost yang terduga ya Pak ya? Oh iya, kalau bicara variable cost yang terduga seperti gini. Ini ada permasalahan juga. Ini bukan hanya salah satu, bukan masalah misalnya CESA aja lagi, enggak. Ada permasalahan juga, termasuk permasalahan misalnya termasuk yang trading itu. Mereka impor, ya kan, belum bayar, kadang-kadang udah dikirim dokumen nggak dikasih, itu kan terhenti, itu kan terjadi variable cost. Terus mereka impor
repot, saya bilang tadi mereka nggak tahu ada larangan pembatasan. Misalnya ada LS, gitu. Seperti ada aturan Permendak baru nih, Permendak 20 harus LS mengikuti manifest 31 Desember gitu. Nah ini kan begitu mereka sudah jalan atau nyampe-nya di lebih dari 31 Desember 2021 kan terjadi variable cost. Kalau ada lantasnya harus reekspor karena harus LS. LS itu negara asal barang. Nah ini terjadi variable cost. Dan termasuk juga kalau terjadi cargo ownernya atau forwardernya yang dikuasakan kerjanya nggak firm juga terjadi variable cost. Jadi indikatornya macam-macam. Sebenarnya Pak, selain dari kita beralih ke digitalisasi, menurut Pak Adil, proses apa sih yang benar-benar harus dipangkas untuk mempercepat layanan kepabeanan ini? Layanan pabean itu sebenarnya sudah cepat. Saya bukan membantu dia juga, tapi saya melihat dari sisi kalau saya selalu mengatakan kalau ini nggak bagus ya nggak bagus, kalau ini bagus. Tapi sebenarnya dari sisi pelayanan pabean itu sudah bagus. Nah, memang yang agak lambat ini kalau kena jalur merah, Tetapi ke depan ini seharusnya 2021 kemarin sudah dilakukan pemeriksaan fisik dengan X-ray. X-ray-nya kalau tidak salah saya itu 3 dimensi. Kita sekarang ini punya X-ray, tapi X-ray yang ada di pelabuhan JCT itu kalau saya bilang batuk-batuk. Dia Baik Pak Adil, dari leletnya pengurusan kepabeanan ini apakah juga itu mempengaruhi atau memunculkan variable cost yang tidak terduga itu? Kalau bicara lelet pasti muncul lah variable cost muncul. Nah, cuma kan variable costnya kita lihat yang mana. Misalnya gini, di ekspor itu kalau dia melewatin closing time masih bisa diurus. Terjadi variable cost. Tetapi variable cost-nya memang sudah dilegalkan. Kita harus membayar untuk biaya closing time, misalnya 20 feet, 700.000 itu kan terjadi variable cost. Tapi itu kan kesalahan daripada eksportir itu sendiri. Karena itu dari sisi ekspor. Kalau ekspor itu kan sebenarnya stake container itu open stake itu kan dikasih 5 hari. 5 hari, tetapi banyak eksportir yang last minute. Dia tidak menghitung kemacetan dan sebagainya. Mungkin ada rentetan dari importasinya juga, terlambat pengeluaran barang sehingga produksi itu yang terjadi variable cost. Tapi variable cost yang lain nggak ada. Kalau untuk import itu terjadi variable cost kalau barangnya dokumennya tidak lengkap. Misalnya importasinya ada lartas dan ada peraturan baru mereka nggak baca. Ternyata harus menggunakan LS gitu, ada batasan waktu. Mereka nggak menggunakan LS, barang harus diekspor, nggak bisa diselesaikan gitu. Karena kan ini semuanya kan ada titipan kementerian lembaga terkait, lebih kurang 18 itu dititipkan ke bea cukai bahwa ini barang ini punya lartas, ini barang ini. Karena kan untuk ekspor impor ada 4 kategori, barang diawasi, diakui, dilarang dan diperbolehkan. Jadi ada 4 barang umum itu diperbolehkan. Jadi tidak dilarang diakui dan diawasi. Untuk saat ini hampir semuanya prosesnya sudah ke digitalisasi ya Pak. Tapi menurut Pak Adil sendiri, proses mana lagi yang perlu dipangkas untuk mempercepat layanan kepabeanan ini? Iya, kalau kita bicara pabean kan sebenarnya kita sudah pertukaran data ya, interchange gitu. Sebenarnya kan yang namanya CESA itu pertukaran data. Kita nyampaikan assessment, kita menghitung sendiri, kita sampaikan, terus dapat respon. Memang kan ada namanya jalur merah, jalur kuning, jalur hijau. Nah ini jalur merah ini memang kalau habis libur dan bersamaan itu memang terjadi agak keterlambatan pemeriksaan karena kan itu by system, kita harus ngantri. Nah hanya saja memang terkadang ini mereka maunya cepat, nggak bisa karena kan sebenarnya importer udah tahu barangnya itu kena merah atau tidak gitu. Mereka sebenarnya sudah tahu. Nah
Hanya saja memang perlu perbaikan-perbaikan. Seharusnya di 2021 kemarin sudah dilakukan pemeriksaan fisik secara X-ray. X-ray-nya 3 dimensi, tapi sampai hari ini juga belum ada presentasi dengan 3 dimensi itu. Cuma kita sudah ketemu dengan Bea Cukai sama pelabuhan juga penyedia ininya X-ray-nya. Kita sudah sampaikan bahwa Bea Cukai nanti betul-betul melihat database mereka, mana yang harus di X-ray, mana barang yang harus tetap dilakukan pemeriksaan fisik. Karena kan kita nggak tahu, ada tanda kutip kan banyak kejadian narkoba disisipkan di situ. Nah, kita sangat mendukung dengan X-ray 3 dimensi ini sehingga itu kan lebih jelas. Nah, insya Allah sih saya dapat informasi 2022 ini harus mulai berjalan X-ray handal pemeriksaan fisik dengan X-ray. Tapi memang belum semua barang. Itu harus kita akui. Paling tidak ada progresnya, ada perbaikan untuk kecepatan. Karena X-ray itu masa kerjanya kan cukup cepat. Gitu masuk dia langsung dia gambar ini barangnya apa saja. Jadi dapat identifikasi barang-barangnya itu. Nah, ini yang kita sangat mendukung, ada peraturan Menteri Keuangan yang mengarahnya ke X-ray. Ini kan melakukan untuk percepatan. Kalau kita lihat kita ke negara-negara lain itu kan di pelabuhan tuh nggak ada bea cukai, nggak ada siapa, itu kan semuanya sudah bicara digital. Nah, kita kan memang arah kedepannya mau ke situ, tetapi kan punya tahapan-tahapan. Kita rubah mindsetnya semuanya, sepaham baru bisa diterapkan. Tapi udah ada perubahan. Intinya dengan ada X-ray ini variable cost untuk pemeriksaan fisik itu sehingga jadi terpangkas. Variable costnya bukan ada biaya di under table, tidak. Itu tadi kan sebenarnya sudah dihitung sama. Jadi kita kalau sebagai forwarder kita dapat order, Pak berapa hari, kalau jalur hijau berapa hari, kalau jalur merah. Ini ada penalti juga sama kita. Kalau kita melewati batas itu, kesepakatan bebannya ke kita. Tapi kalau kita nggak ada kesepakatan, kita kadang main safety. Oh ya Pak, jalur hijau itu, jalur merah lebih kurang 1 minggu. Kan kita mau main safety juga, nggak mau rugi. Kalau kita bilang 3 hari selesai, nggak juga. Tetapi walaupun itu biasanya kita forwarder ini tetap, karena kan kita harus memberikan layanan yang terbaik kepada customer kita. Kita tetap menjaga itu. Terkait digitalisasi ini kan saya sempat baca mengenai surat edaran terkait diri custom ya Pak, untuk penggunaan elektronik seal atau segel elektronik dan terintegrasi dengan CESA. Elektronik seal. Oh, seal. Ya. Nah, itu bagaimana Pak? Elektronik seal itu sudah berjalan. Itu untuk perpindahan dari lini 1 ke TPS lini 2. Itu kan sebenarnya kan gini. Kenapa ada elektronik seal, terus ini kan untuk pengamanan. Kenapa ada lini 2 TPS tempat perlindungan sementara di lini 2 itu kan karena tidak mungkin ditumpuk semua di dalam lini 1. Sehingga untuk pengamanan itu dengan elektronik seal, karena apa? Itu kan ada hak negara di situ. Kita Alfi begitu ada hak negara itu tetap kita jaga. Karena kita kan bagian dari masyarakat di negara itu gitu. Nah, kita konsen Alfi itu memang berusaha itu harus fair gitu. Memang harus benar-benar fair supaya semuanya sama-sama terjaga. Sekarang baik lagi, saya mau menanya terkait NLE. Nah, kan pemerintah sudah mencanangkan penerapan NLE atau National Logistic Executive System. Menurut Pak Ade sendiri, apakah itu sudah mengurangi dari keleletan atau mengurangi biaya efisiensinya tersebut? Iya. Kalau bicara sekarang ini biaya logistik masih mahal dibandingkan negara lain. Tetapi kan ada indikator-indikator gitu. Kita nggak bisa misalnya kita bandingkan dengan Singapura, nggak bisa, mereka negara transshipment, sedangkan kita final destination. Nah, NLE ini sebenarnya memotong cost dan nanti akan terjadi tracking tracing lebih mudah. Jadi gini, NLE itu memang di Jakarta belum berjalan secara baik, terutama untuk sebenarnya kan dimulai dari cross bordernya, DO online-nya. DO online sampai sekarang kan juga belum masuk dalam sebuah sistem.
masih terjadi relaktan di pelayaran MLO. Nggak tahu apa ini, tetapi kan pemerintah memang harus terus mendorong. Saya bilang lakukan aja pressure gitu, lakukan pressure supaya mereka tunduk dan patuh dengan aturan yang ada di Indonesia. Nah sekarang ini, tetapi sudah lumayan dengan adanya NL ini sudah terbangun platform-platform yang dilakukan oleh swasta. Alfi sendiri membangun platform, kita platform kolaborasi untuk memangkas cost itu sendiri, sehingga nanti kita bisa tracing kapan DO-nya bisa selesai, kapan pengurusan dokumen, kapan sampai di gudang, importir kapan dibongkar, kapan harus kembali ke depo empty, seperti itu. NL ini kan sebuah ekosistem, kita sangat mendukung, walaupun sampai sekarang masih jalannya belum yang kita harapkan. Alfi sangat mendukung dengan NL itu, karena bicara ekosistem, Alfi dari dulu sudah bicara ekosistem. Kalau sejauh ini pengamatan untuk Alfi sendiri bagaimana Pak untuk penerapan NLE ini? Penerapan NLE ini saya bilang tadi mulai ada kemajuan. Artinya semua orang bergerak. NLE sendiri kan suatu dia PPI kan, dia buka, semuanya bisa masuk. Nah inilah mestinya memang kesadaran daripada pengguna jasa kepabeanan, kesadaran daripada pengusahanya itu untuk merubah mindset itu tadi gitu. Terkadang kan kita temukan dengan begini saja kita cukup kok, kenapa harus begitu? Inilah yang hal-hal begini harus didukung. Tetapi kalau kita semuanya harus sepakat bahwa NL itu salah satu terobosan untuk memangkas cost logistik. Kalau dulu mungkin beberapa forwarder ditanya importir, bagaimana posisi kontainer saya? Udah jalan belum? Oh udah on the way. Padahal itu kontainer terkadang masih di pelabuhan, gitu. Nah inilah yang bahasa-bahasa itu kan nanti kan terentaskan, sudah tidak ada lagi. Karena apa? Itu sudah terbuka, semuanya bisa membuka, masuk dalam sebuah sistem mereka buka, gitu. Jadi NL ini jadi suatu ini juga akan terjadi kompetitif juga di antara forwarder, di antara PPJK, sehingga mereka bisa diukur sih sebenarnya, sehingga nanti jadi pilihan para manufaktur, importer atau ekspor. Ini forwarder ini nggak benar nih, saya pakai yang ini aja, kan pilihan. Sehingga ini makanya dari awal saya bilang kita harus skill up juga, supaya apa? Kita memang harus masuk ke dalam satu sistem, sebuah digitalisasi. Ya intinya kita juga harus melek teknologi lah, kayak kita tidak terlalu kaget, benar. Iya. Kan di tahun 2001 ini terjadi momentum di mana Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menjadi satu naungan. Nah itu kan kebijakan dilakukan demi terjadinya keseragaman untuk tarif biaya. Nah apakah sebelum itu justru terjadi sebaliknya Pak? Tarifnya di tiap pelabuhan, iya. Tarif di pelabuhan nggak ada yang sama. Sebelum iya nggak ada yang sama. Sekarang juga kan masih pakai tarif masing-masing. Tapi kan begini, semua orang tahu seluruh pelabuhan utama sampai sekarang masih berbeda-beda bagaimana layanan. Seharusnya sih kalau udah jadi Pelindo 1 tarif itu harus sama, tetapi SLA dan SLJ-nya juga harus sama. Sudah memang standar operasinya sama, tarifnya sama. Kalau bisa dicek, setahu saya tarif penumpukan yang mahal, yang termasuk murah di sekarang itu ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Masih murah kita dibanding. Coba cek pelabuhan daerah, dari masih mahal. Dan memang kan setiap daerah berbeda-beda karena tingkat kesulitannya juga berbeda-beda. Dan kalau di Priok paling mahal, artinya sini banyak keuntungan karena sini kan kondisinya 60% perekonomian ada di sini. Kontainer paling banyak kan ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Tapi kalau mau disamakan tarifnya, kita sangat setuju. Tetapi SLA, SLG, SOP-nya juga harus sama, karena kan sudah jadi satu Pelindo. Harusnya nggak ada berbeda. Kalau pelabuhan kelas utama kelas utama itu kan ada Belawan, ada Makassar, Priok, ada Surabaya, dan termasuk Semarang mungkin termasuk pelabuhan utama lah, bagian dari Tanjung Perak itu sebenarnya. Berarti kebijakan itu sebenarnya belum dikatakan efektif dong ya Pak? Ya kalau masalah tarif masih pakai tarif A. Kan mereka baru mulai 1 Oktober dan tidak mudah juga. Saya juga baru baca di media per 1 Januari
Januari ya mereka memberikan ke subholding kan untuk klaster-klaster bidang usahanya. Tapi ya ke depan mereka harus memikirkan juga tarif itu harus sama. Bagaimana persoalan SOP-nya mereka sendiri yang paham. Kan Desember lalu Alfi sempat protes ya Pak ya, karena tidak dilibatkan terkait kebijakan mengenai tarif pas angkut trailer. Oh, pas pelabuhan. Ya, pas pelabuhan. Nah itu sebenarnya bagaimana maksudnya komunikasi Pelindo dengan suatu asosiasi itu? Ya lucu. Kebetulan saya Alfi yang pertama kali itu menolak. Karena begini, kalau kita bicara jasa layanan di pelabuhan, itu ada kesepakatan. Kesepakatan itu siapa saja yang boleh bersepakat itu ada tertuang di peraturan menteri. Bisa dicek di nomor 72 tahun 2017 masih ada itu. Jadi siapa saja yang boleh bersepakat untuk jasa terkait dan jasa-jasa pelabuhan. Nah ini kan Alfi tidak tahu ada kesepakatan itu ada Organda, ada Aprindo, ada Logindo. Kita nggak tahu bersepakat. Alfi kenapa sangat menolak? Karena itu kita nggak tahu legal standingnya ada atau tidak. Gitu. Kita nggak tahu. Tapi yang setahu kita itu tidak sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan yang memang bicara jasa terkait di dalam pelabuhan. Nah, terus tidak ada sosialisasinya juga. Makanya Alfi menolak. Kita minta dilakukan perbaikan sih, harus ikutin aturan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Kalau enggak seenak-enaknya aja pelabuhan buat tarif, Pak. Karena kan gini, kalau itu nggak diatur, kalau ini saya bilang ini tidak ditolak dan Alfi tidak tahu, ini akan selesai nanti semua buat tarif seenak-enak aja gitu loh. Karena kan ya kalau mau buat masalah tarif ya udah yang ada di peraturan Menteri Perhubungan itu bersepakat dan kita bukan hanya sekedar bersepakat gitu. Karena kita pengusaha dampaknya ke kita juga. Nah ini saya nggak tahu ada Logindo, ada Aprindo, ada Organda bersepakat saja mereka nggak bisa kita tolak. Nah makanya kan kemarin itu dikeluarkan penundaan. Terus terang saya sempat ketemu dengan regional 2, saya bilang ini harus dibahas ulang. Sederhana memang naiknya 5.000 perak. Terus ada untuk motor kalau nggak salah 2.000 perak. Itu pasukan motor yang masuk ke dalam pelabuhan itu pasukan saya. Saya mengeluarkan edikat untuk bekerja sebagai PPJK bekerja di pelabuhan untuk ke bea cukai itu lebih kurang 4.000. Bayangin kalau mereka satu dokumen ada 2 kali keluar masuk, itu berapa? Nah kita memang dilihat 5.000 perak, tapi kan kalau dari ininya kan 50%. Oh sangat besar 50% gitu. Dan yang paling parahnya lagi ya mereka bersepakat yang tidak dalam aturan gitu tolak. Akhirnya kan Ginsi GPI juga menolak gitu, yang terkait dalam peraturan itu. Jadi nggak semudah itu juga sebenarnya menetapkan tarif di dalam pelabuhan. Kita harus bersepakat, harus kita sama-sama lihat, harus digembreng Pak. Indikatornya apa gitu loh. Kita bilang janganlah masalah tarif pas pelabuhan menjadi ukuran pendapatan. Ada pas pelabuhan itu kan karena ada kontainer kita. Di sini kan sudah ada layanan juga yang mereka dapatkan. Dan sampai sekarang itu paster itu ada masuk dalam invoice di 3 pelabuhan. Jadi sudah bayar di depan. Yang bayar siapa? Kita. Gitu. Pengusaha itu sendiri. Iya. Alfi kenapa ribut? Kita ini Alfi memiliki truk juga. Alfi itu aturannya dia menguasai atau memiliki atau menguasai, bisa memiliki, bisa menguasai. Artinya memiliki. Anggota saya banyak punya armada truk. Ada lebih kurang 2.000-an punya armada truk trailer. Dari lebih kurang ini sekarang STID ini baru lebih kurang 5.800 sudah last minute gitu loh. Saya pernah ngobrol paling kebutuhan truk yang berjalan di pelabuhan ini nanti paling tinggi 8.000. Nah di antara 8.000 itu ada 2.000-an itu anggota saya. Terus yang tim motor yang untuk kepabeanan itu kan mereka pakai motor bukan pakai mobil. Para kerani-kerani saya itu, kerani-kerani anggota saya itu 2 kali masuk antar dokumen, ngambil ini. Makanya kita udah sampaikan perbaiki dulu ini, bukan masalah kenaikan.
saat ini ada lakukan penundaan dulu ya Pak. Oh iya, mekanismenya harus jalan. Benar. Saya kemarin dulu udah dapat surat penundaan. Kalau nggak ditunda ya bakalan ramai. Pak, kan kita ada momentum lain nih, adanya beroperasinya aktifnya Pelabuhan Patimban yang digencar untuk mengurangi kepadatan dari Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, menurut Alfi sendiri sependapat nggak sih Pak? Ya, kita kan sebagai dunia usaha menjadikan ada pilihan, ada pilihan. Gitu loh. Nah, ini kan 60-70% itu sebenarnya hinterlandnya itu ada di timur. Yeah. Jadi lebih kurang 30% itu ada untuk DKI. DKI ini kan apanya industrinya udah semakin kecil karena sudah bergeser, paling kita ada di Cakung sekitar sinilah. Nah selebihnya itu kan ada dari Tangerang, Cikandi dan sebagainya, Balaraja itu kan larinya kemari. Nah kalau ada pelabuhan baru tapi kan untuk kontainer masih lama, itu kemungkinan 4-5 tahun gitu. Tetapi bagi kami enjoy saja karena itu ada pilihan. Saya bukan nggak merasa memiliki pelabuhan Tanjung Priok, memiliki juga. Tetapi kan dengan ada Patimban ini kan kita bilang pelabuhan Tanjung Priok harus berbenah diri juga, gitu loh. Harus berbenah diri juga untuk supaya apa? Dia tetap menjadi barometer, tetap menjadi pilihan dari pengguna jasa gitu, dari cargo owner gitu. Kita juga cargo owner karena kan untuk konsolidator kita punya sebagai konsaini kalau kita untuk LCL yang konsolidator. Nah, ini jadi pilihan-pilihan. Cuma memang kan baru diawalin handovernya kan untuk kendaraan terminal. Kalau kendaraan terminal itu ya kita tahu pengembangannya kan ada di sana. Itu pilihan mereka lah, apakah itu dari Mitsubishi, Toyota dan sebagainya. Tetapi kalau untuk kontainer masih lama. Masih ada waktu untuk Pelindo, Pelabuhan Tanjung Priok untuk membenahi. Tetapi yang saya sampaikan ini jadi pilihan kompetitif. Kita berharap ini ada kolaborasi antara Patimban dengan Tanjung Priok. Jadi supaya tidak ada isu yang aneh-aneh itu. Kalau bicara kemacetan, memang di sini terjadi kemacetan karena di pelabuhan belum dibangun sebuah sistem. Nah, ini baru diawali dengan TID. TID itu kan sebenarnya untuk ketertiban. Artinya ini, dia kan seperti daftar ulang pengusaha itu siapa saja yang masuk situ, PT apa, saya bertanggung jawab kan seperti itu. Itu aja sih. Menarik nih Pak, jadi sudah menyebutkan terkait STID penerapan awal tahun ini kan ya Pak. Nah itu kan untuk memonitoring lalu lalang dari pelabuhan. Nah apakah itu perlu Pak menurut pandangan Pak Adri sendiri? Perlu gitu, sangat perlu. Selama ini sudah ada TID, selama ini sudah ada JCT punya TID, terus Koja, terus yang lain-lain Implicity One. Tapi kan supir tuh bisa megang berapa kartu. Kalau hilang mereka nggak bisa masuk. Kan pakai auto gate system. Nah STID ini kan single track identification ya kan. Nah dengan STID ini terus terang Alfi sangat mendukung. Ini bicara perubahan wajah pelabuhan Tanjung Priok. Untuk menyongsong apa? Persaingan nanti kalau bisa bukan berkolaborasi, akhirnya terjadi pilihan dan akhirnya bersaing itu untuk merubah wajah mereka karena ada pelabuhan pendatang baru nanti. Nah, STID ini merubah wajah baru untuk ketertiban. Karena apa? Ada pergeseran kontainer. Misalnya dari lini 1 ke lini 2 atau dari keluar dari lini 1 tahu-tahu barangnya nggak sampai di manufaktur. Itu kan dengan STID ini kan data perusahaan, data truk, data supir ada semua di situ. Nah, ini sangat diperlukan. Jadi merupakan database. Supaya apa? Supaya benar nggak asal sebut. Oh kebutuhan truk 10.000, kebutuhan truk 12.000. Dengan STID ini jadi database, itulah kebutuhan pelabuhan kita sampai saat ini. Cuma memang kemarin terjadi karena last minute ya. Orang Indonesia itu kan suka mengurusnya itu di last minute. Iya, benar. Kan ada waktu, mulai 1 Oktober ke Desember itu ada 3 bulan. Dan STID ini akan secara alami akan menghilangkan truk odong-odong. Kalau kita bilang odong-odong. Saya 2 bulan sekali terus terang dapat dari NPCT One laporan ada bukunya di bawah segini
masuk ke Inquisitiva. Mereka masih sebelum ada STID mereka sudah TID itu mereka razia yang banyak sudah gundul, kena kelihatan apanya itu namanya kawat-kawatnya. Ini kan bahaya untuk dia sendiri, diri dia sendiri, customer-nya dan orang lain. Kalau terguling, terbalik dan sebagainya, terus nggak punya lock, itu saya mengapresiasi itu Inquisitiva. Cuma sayang nggak dilakukan oleh semua pelabuhan. Inquisitiva ya kita bilang itu pelabuhan yang bisa dicontoh sama terminal. Kita ada 5 terminal di sini untuk internasional. Tetapi untuk sekarang Inquisitiva. Karena apa? Banyak truk yang sudah batuk-batuk juga itu masih jalan. Memang ada Perda nomor 5 tetapi nggak berjalan. Perda nomor 5 itu tidak diteruskan dengan pergubnya. Perda nomor 5 menyatakan 10 tahun masa truk. Hanya saja kan terjadi ketimpangan karena peraturan darat kan layak, tidak ada umur penguasaan 20. Nah, ini dengan STID ini yang tidak punya KIR, yang tidak punya STNK itu nggak bisa dibuat. Mereka nggak bisa operasi. Cuma memang saya nyatakan buat OP contingency plan. Saya tidak mau kelancaran arus barang ekspor impor dan domestik di pelabuhan ini terganggu gara-gara STID. Nah, ini kan sebenarnya cikal bakal untuk dibuatkan satu sistem. Saya lupa 2012 apa 2013 saya sebenarnya pernah dikirim Pelindo zaman Pak RJ Lino itu ke Botanic Port Australia untuk studi banding sistem pelabuhan. Memang beda infrastruktur gitu, tetapi harus kita ambil satu konsepnya. Nah, makanya saya dorong setelah STID ini selesai dibuatkan terminal booking system. Dulu mau dijalanin tapi tuntutan saya harus dibuatkan buffer. Pelabuhan internasional atau pelabuhan manapun seharusnya punya buffer. Buffer itu gunanya untuk apa? Jika belum selesai dokumennya atau masa pengerjaan itu bisa masuk ke buffer. Gitu. Mereka stay dulu. Selama ini kan truk ini banyak parkir di dalam pelabuhan. Terjadi kemacetan. Ya hal-hal gitu. Nah, dengan STID ini udah tidak boleh lagi. Ini harus dilakukan betul-betul dibersihkan oleh otoritas pelabuhan sebagai gubernur jenderal. Otoritas ini Undang-Undang Nomor 17 ini sebagai gubernur tertinggi, dia bisa mengatur kelancaran arus barang, arus orang, semuanya. Gitu, arus kapal itu kerjanya otoritas pelabuhan. Makanya Alfi sangat mendukung dengan STID ini supaya satu kartunya nggak banyak, hanya satu kartu dia bisa masuk ke seluruh pelabuhan. Dan kita juga nggak merasa cemas siapa yang ngangkut kontainer kita, karena kalau sudah database ini udah dapat, Mbak, database sudah dapat, terus nanti dibuatkan terminal booking system. Ini untuk mengadop ke NLA kan jauh lebih ini, karena kan nanti di NLA ini platform nih, di Gembreng nih, kita udah nggak ragu lagi, oh iya pakai truk ini misalnya lebih murah. Ini ada harganya kompetitif gitu loh, seperti itu. Dan ini sebenarnya langkah yang bagus, cuma memang belum 100% didukung oleh pengusaha truk. Karena itu tadi ada something. Artinya yang kita lihat truk-truk yang dioperasi di pelabuhan ada yang tidak memiliki surat-surat. Karena memang itu kesulitannya. Makanya dibuat contingency plan selama 3 bulan. Kalau tidak bisa, kan itu dengan surat pernyataan contingency mereka. Kalau mereka tidak bisa melakukan, nggak bisa masuk, nggak punya STID. Jangan salahkan otoritas pelabuhan juga. Salahkan diri sendiri. Kenapa mau berusaha tidak melengkapi izin usahanya seperti itu. Kita dukung Mbak STID, sangat mendukung. Berarti sangat memudahkan juga untuk cargo owner mengontrol juga ya? Oh iya, gitu loh. Karena kan cargo owner nggak perlu cemas lagi. Kalau selama ini kan kita, oh saya sudah berkontrak dengan PTA, ya kan. Kadang-kadang nggak ada truk, tunggu dulu Pak. Kalau nanti kan nggak perlu gitu lagi. Sudah punya data kok, berarti mereka bertanggung jawab.
Oke, Pak Adil. Dan supir-supir punya SIM semuanya. Ya, itu harus sih, Pak. Iya. Saya kan punya truk juga. Kadang supir saya kan nggak masuk connect yang bawa. Nggak ada SIM juga kira-kira. Tapi jarak pendek sih untuk ini jarak pendek gitu. Tapi kan kita perlu kecemasan juga itu kalau terjadi apa-apa. Oke, Pak Adil. Terakhir nih Pak Adil, harapan Alfi untuk tahun ini terkait perbaikan atau pekerjaan rumah yang benar-benar harus diperbaiki untuk semua pihak, Pak. Ya, harapan kita kan sih ke depannya ini kita bangkit semuanya. Banyak PR-PR yang harus kita lakukan, yang selama ini kita abaikan, ini harus kita jadikan acuan. Bagaimana kita ke depan lebih bersaing lagi ya. Apalagi nanti 2025 terjadi connectivity ASEAN. Semua arus barang, arus orang sudah tidak ada hambatan. Nah ini salah satunya anggota saya itu tadi, mereka harus berskill up dan mereka harus mengembangkan usaha dengan sinergi dan berkolaborasi. Sudah tidak ada persaingan antar anggota lagi. Sama-sama kita memang harus membangun negeri. Kita lihat pertumbuhan ekonomi dicanangkan sampai 5%. Ya, kita bersyukur karena saya kebetulan melihat juga presentasi Pak Menteri BKPM, termasuk saya kebetulan di Kamar Dagang juga di Indonesia. Nah, kemarin rapim kita itu disampaikan bahwa investasi kita tercapai 900 triliun. Target 2022 1.200 triliun. Artinya kan ada target 30% dari yang ditarget 2021. Ini kan suatu gambaran bahwa ekonomi kita akan tumbuh. Gitu. Ini kan kerjanya Menteri Investasi untuk bagaimana mengambil investasi. Tetapi kita juga di sini harus memperbaiki. Nah, kalau biaya logistik kita juga sudah efektif dan efisien, ini orang akan melihat dunia usaha, investor akan melihat, oh ini Indonesia sudah kondusif, artinya sudah bisa terjaga untuk terjadi persaingan. Karena kan dampaknya kalau sudah biaya logistiknya mahal, orang malas juga untuk apa masuk berinvestasi. Nah, tentunya kita saya sebagai ketua asosiasi di DKI Jakarta, kita terus melakukan sosialisasi, baik itu untuk peraturan, baik itu untuk merencanakan jalankan MLA. Kita kebetulan Alfi membuat suatu kolaborasi platform juga. Ini kita sampaikan ke anggota. Kalau sekarang masih pilihan, tapi ke depan kalau sudah mandatori, saya yakin ini kan NLA ini 2024 sampai ke domestik. Jadi di cross border dulu, nanti masuk udara, masuk domestik. Kalau sudah mandatori, suka nggak suka, itu harus ikut. Yang tidak bisa masuk ke dalam mandatori dia selesai, tetapi dimakan dengan waktu. Jadi kita terus mengimbau kepada anggota untuk meningkatkan kompetensinya. Paling mudah melalui kita menyiapkan pendidikan. Jadi kita sendiri di Alfi punya Alfi Institute, itu terbuka untuk seluruh dunia usaha. Nah sekarang ini mahasiswa-mahasiswa termasuk beberapa politeknik kerjasama sama kita untuk bagaimana nanti misalnya salah satu perguruan tinggi transportasi supaya bisa siap pakai mahasiswanya, ini kita bekalin, kita ada kerjasama. Ini loh yang harus Anda siapkan, bukan hanya diterleh untuk sebagai akademisi di akademis, tapi dari kita sebagai praktisi juga memberikan insight lah untuk mereka supaya menjadi tenaga kerja siap pakai. Mana tahu mereka selesai juga jadi entrepreneur, kan kita mau berharap gitu, sehingga lapangan pekerjaan terbuka. Tapi yang pasti kita menyambut baik apa yang dilakukan oleh pemerintah, kita sangat mendukung, tapi memang perlu perbaikan-perbaikan, penyempurnaan supaya tidak terjadi gejolak atau confuse lah, supaya ini semangat kita menggunakan biaya logistik, dan makanya ada NLA, National Logistic Ecosystem. Oke, siap. Terima kasih Pak Adil Karim untuk waktunya. Sama-sama.